Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Semangat Dede. Semangat Ustaz, alhamdulillah. Harus semangat hari ini. Luar biasa Masya Allah ya. Karena kita sudah masuk di bulan Maulid. Tepatnya hari ini tanggal 2 Rabiul Awal. Masya Allah. Mana tepuk tangannya dong? Waduh. Ini dari mana aja nih ibu-ibu? Dari Garut. Ini dong Ustadz, teman saya ngaco tuh Ustadz. Coba. Sebentar Bu, ibu-ibu. Boleh ngadep depan Bu, ada apa nih? Ada apa nih berdua? Sini menghadapnya aja, nggak usah maju. Kejauhan. Nah, kenapa? Ada apa? Tarik napas dulu. Lepaskan ya. Ini Satu, dia dua, itu tiga. ngaco Ustadz. Masa dia bilang ibadah nggak usah di atas sejadah? Kita lagi ibadah ya Ustadz. Kalau nggak di atas sejarah, terus kemana Ibu? Kan biasanya harus pakai sejadah gitu, jadi Oh gitu. Udah. Tahu nggak mana ibadah itu? Ibadah itu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah itu ditujukan kepada Allah dengan 2 syarat. Harus sesuai, ingat ya. Harus karena Allah dan yang kedua sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegang handphone, kalau niatnya karena Allah atau karena nafsu nih. Kalau karena Allah maka jadi ibadah. Wah ini bagus banget jadi tema hari ini Ustadz. Temanya memang apa Rin? Temanya kita bacain sama-sama Bu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ibadah itu nggak harus selalu di atas sajadah. Wah. Ibadah itu Ibadah itu nggak harus selalu di atas sejadah. Boleh tepuk tangan. Baik, Ibu boleh kembali ke tempat. Terima kasih banyak. Apa Ustaz? ada piti. Oh iya. Oh ini nih. Kita ada lihat ada sebuah tayangan tentang jenazah diangkut motor. Ini dia. Nah ini kita lihat kondisi bagaimana membawa seorang jenazah yang karena kondisi jalan nggak bisa dilalui mobil. Jadi pakai motor Ustaz. Jadi ada beberapa daerah memang di Indonesia ini yang belum bisa masuk ambulans, nggak bisa masuk mobil. Ada ojek sampai biayanya itu 1.800.000. Karena perjalanannya ojeknya itu subhanallah. Ibu naik ojek berapa Bu biasanya Bu? Itu daerah 1.800.000 kali naik ojek. Luar biasa 1.800.000. 1.800.000 subhanallah. Dan hanya bisa dilalui oleh motor-motor khusus. Gitu. Motor khusus lagi ya. Mudah-mudahan bisa merata pembangunan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada pertanyaan begini Ustadz nih, kalau seseorang yang memudahkan urusan orang lain seperti kita lihat di video tadi ya, bawa motor karena jenazah, karena nggak bisa dilalui mobil. Apakah benar kalau orang memudahkan hidup orang seperti itu sama seperti orang beribadah tanpa harus di atas sejadah? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Hidayat, tabi guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Nada, para jamaah, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan membaca Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 74. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله Allah. والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم Allahumma arhamna bil Quran. Ada kelompok yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang benar-benar beriman. Kalau kita insya Allah mudah-mudahan masuk golongan orang beriman. Tapi ada yang disebut benar-benar beriman. Siapa mereka dua kelompok besar ini? Kelompok muhajirin dan kelompok ansar. Kelompok orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah dan juga orang-orang yang menyambut hijrah mereka. Disebut kaum ansar.
Dan kaum Ansar itu adalah sejatinya mereka yang suka nolongin orang, nolongin, memudahkan urusan orang lain. Maka kalau dikatakan ibadah pertama yang tidak mesti di atas sejadah bisa dilakukan di depan rumah, yaitu menolong orang lain, bisa dilakukan di jalan, yaitu menolong keperluan orang lain. Subhanallah, sehingga Nabi SAW bersabda, "May yassara", siapa yang memudahkan, ala mu'sir, atas kesulitan orang lain. Ada orang lagi kesulitan, subhanallah, lalu dia mudahkan urusannya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan urusan dia yang menolong tadi itu fid dunya, di dunia dan juga di akhirat. Kalau kesulitan di dunia masih bisa lah mungkin dengan uang. Kesulitan di dunia masih bisa diatasi dengan jabatan. Kesulitan di dunia masih bisa diatasi dengan orang dalam. Kesulitan di dunia masih bisa diatasi dengan berbagai macam materi yang dimiliki. Tapi yang susah ini kesulitan di akhirat. Di mana mulut nggak bisa lagi bicara. Yang bicara tangan, yang bersaksi kaki. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ini semua kesulitan-kesulitan yang akan Allah mudahkan kalau di dunia kita suka kasih mudah orang lain. Ya Allah, jadi memudahkan urusan orang lain. Iya. Allah balas di akhirat. Kita Iya akan jadi dong, mudah ya, apalagi Masya Allah. mengantar jenazah. Oh. Mengantar jenazah, mengkafani, memandikan, itu disiapkan istana di surga. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Boleh Iya. tepuk tangan buat Ustaz Syam. Pahalanya luar biasa Bu ya, jadi semangat kita untuk memudahkan urusan orang lain ya, Masya Allah. Baik, sekarang kita akan menyaksikan lagi sebuah tayangan video tentang semakin dekat kepala, semakin kecil suara, maka semakin berat gosipnya. Ini dia. Ya Allah, ini dekat banget kepalanya, terus ngomongin apa, kayaknya seru banget tuh Ustazah ya. Iya ya, semakin dekat Iya, gitu Bu, ya. kayaknya tambah seru ya. Masya Allah nih Ustazah, kita punya pertanyaan nih. Kalau kita berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri, nggak ngegosip, Iya. nggak gibah, Iya. nggak fitnah orang. Ya, Ini apa benar pahalanya seperti pahala sunnah? Masya Allah. Silakan Ustazah. Terima kasih Kak Dude, izin guru-guruku, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, yang berikutnya adalah ibadah yang setara dengan ibadah sunnah, bahkan memang itu adalah ibadah sunnah, tidak di atas sajadah, adalah ketika mampu menahan lisan. Tidak ghibah, tidak namimah, tidak mencaci maki orang lain. Dia mampu mengendalikan lisannya, dia mampu mengendalikan ucapannya. Sebab hal tersebut sesuai dengan anjuran dan perintah dari baginda kita Rasulullah SAW. Kata baginda Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata baginda Rasul, siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Ini terkait dengan keimanan nih. Artinya kalau orang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik. Kalau memang tidak mampu mengucapkan kalimat yang baik, maka diamlah. Ini perintah dan anjuran dari baginda Rasulullah SAW. Maka otomatis ketika seseorang mampu menahan lisannya, insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang besar, pahala menjalankan ibadah sunnah. Jamaah sekalian, lisan ini memang tidak bertulang. Jadi terkadang refleksnya membicarakan sesuatu yang tidak penuh kemanfaatan. Gak ada manfaatnya. Jadi oleh karena itu yuk sama-sama kita mulai saat ini refleksnya agar ucapan-ucapan yang baik, kalimat-kalimat yang thayyibah, maka setiap hari gunakan lisan kita. Satu, selalu memberi nasihat kebaikan. Yang kedua, selalu berzikir kepada Allah. Karena kalau lisan ini dibawa zikir, kemudian ucapannya yang baik. Kalau sekiranya nih kayaknya
ucapannya nggak membawa manfaat, maka dia belajar untuk diam. Mengendalikan dirinya, insya Allah dia pun juga mampu menjaga lisannya. Dia akan selamat hidup di muka bumi ini dan bahkan mendapatkan pahala yang besar. Kenapa? Karena ada ucapan dari para ulama ya, maqalah, yaitu salamatul insan fi hifzil lisan, selamatnya manusia kalau pandai ngejaga lisannya. Cuma ya gitu, kadang-kadang lisan tuh suka terpleset. Kalau udah ketemu yang pertama omongannya enak, omongannya bener. Yang selanjutnya udah nggak bener kadang-kadang gitu ya. Dia jadi daripada ngomongin orang, gibah, mendingan diem aja Ustaz. Diem aja dulu. Dan itu pahalanya besar sekali Pahalanya tadi ya. besar, bahkan mendapatkan pahala sunnah. Dapatkan pahala Masya sunnah, Masya Allah. Allah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama, Kak Dede. Boleh tepuk tangan buat Ustazah ya. Masya Allah, jadi ibu-ibu dapat ilmu kita pagi hari ini. Menjaga lisan daripada ngomongin orang, lebih baik diam. Dapat pahala sunnah Bu, semangat Ibu ya. Masya Allah, baik kita akan terus menggali nih tema kita hari ini. Ibadah itu nggak harus selalu di atas sejadah. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.